Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat buat sahabat tani semua. Kembali di channel Sahabat Tani dan Ternak 28, channel seputar pertanian dan peternakan. Beberapa tahun terakhir, beberapa penyakit menyerang tanaman kelapa sawit. Salah satunya penyakit pembusukan pada akar tanaman. 3 hari yang lalu, sahabat tani, kami mendapat informasi dari salah satu petani kelapa sawit bahwa ada sekitar 10 tanaman kelapa sawitnya mengalami tumbang, di mana dengan ciri-ciri fisik terdapat pembusukan pada bagian bawah tanaman kelapa sawit. Dan kini kita sudah berada di lokasi. Kita akan lakukan identifikasi secara fisik, kemudian kita akan sandingkan dengan beberapa data atau informasi untuk mengetahui penyebabnya, dan nanti juga kita akan bahas untuk mengetahui cara penanggulangannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat sahabat tani like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih baik. Stay tune terus. Sahabat tani, ini salah satu tanaman yang tumbang. Menurut informasi berusia sekitar 12 tahun. Terlihat patah pada bagian bawah atau akar. Masih terdapat banyak pelepah yang berwarna hijau, terbilang dalam usia yang produktif. Kita akan lanjut melihat, mengidentifikasi beberapa tanaman lain. Let's go. Ini adalah tanaman kedua yang tumbang. Sama seperti tanaman yang pertama, terdapat pembusukan di bagian bawah. Daunnya sudah banyak yang layu. Terdapat pembusukan pada buah. Kita akan ambil beberapa sampel untuk kita identifikasi. Stay terus. Ini tanaman lain yang tumbang, terlihat dengan ciri fisik yang sama dengan pohon sebelumnya. Pembusukan terjadi pada bagian bawah atau akar tanaman. Daun terlihat menua. Ini adalah salah satu tanaman yang memiliki ciri fisik yang hampir sama, terserang penyakit. Terlihat dahan atau pelepah mulai menua. Terlihat hanya beberapa dahan yang masih berwarna hijau. Ini sangat rentan tumbang bila terkena angin. Ini salah satu tanaman yang terserang penyakit.
terlihat pelepah ataupun daunnya sudah menua. Tanaman ini sendiri ditanam di tahun 2015 atau tepatnya sekarang berkisar 6 tahun usianya. Kita coba akan tarik sedikit. Terlihat pohon bergoyang dan ini sangat rentan tumbang bila terkena angin. Selanjutnya sahabat, petani kelapa sawit menyebut penyakit tanaman kelapa sawit ini dengan istilah komes. Istilah ini sangat populer di kalangan petani kelapa sawit di sini. Sahabat tani, kita sudah melakukan identifikasi secara fisik terhadap tanaman kelapa sawit yang tumbang dengan ciri-ciri fisik yang sama, di mana terdapat pembusukan pada bagian bawah tanaman. Dan kita juga sudah lihat, sudah identifikasi beberapa tanaman yang terindikasi terserang penyakit yang sama dan masih berdiri. Selanjutnya kita akan buka beberapa sumber data, informasi untuk mengetahui penyakit jenis apa, dan kita akan bahas lebih dalam untuk mengetahui bagaimana penanggulangannya. Karena ini tentu sangat merugikan bagi petani kelapa sawit, karena hasil panen akan menurun dan berbanding lurus dengan pendapatan petani kelapa sawit itu sendiri. Kita akan bahas, stay tune terus. Dari salah satu sumber disebutkan penyakit akar atau busuk akar sawit disebabkan oleh cendawan atau jamur Rhizoctonia lamellifera dan Fithium sp. Cendawan ini menyerang sistem perakaran tanaman kelapa sawit yang berada di dalam tanah dan menyebabkan akar tanaman membusuk. Akar tanaman yang terinfeksi membusuk dan rusak sehingga fungsinya sebagai penyerap nutrisi dan air terhenti. Akibatnya tanaman kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang tidak normal dan lama-kelamaan mati. Gejala yang terlihat pada tanaman yang terinfeksi jamur Rhizoctonia lamellifera dan Fithium sp adalah pertumbuhan tanaman yang tidak normal, pertumbuhan kerdil, tanaman menjadi lemah dan terjadi nekrosis atau daun berubah warna dari hijau menjadi kuning. Pada daun tanaman, perubahan warna daun dimulai dari ujung daun dan dalam waktu beberapa hari saja tanaman akan mati. Penyakit ini bisa menyerang mulai dari pembibitan tanaman muda hingga tanaman dewasa. Dari salah satu sumber disebutkan gejala serangan dari jamur Rhizoctonia antara lain pada daun menjadi kusam, berwarna hijau pucat dan layu. Selanjutnya menjadi kekuningan mulai dari ujung daun dan akhirnya nekrosis dengan warna gelap coklat. Pada akar, bagian hipodermis terpisah dengan berkas pembuluh, terjadi pembusukan pada jaringan kortikal. Selanjutnya jaringan-jaringan di dalam akar mengalami busuk basah, berwarna kuning kecoklatan. Sama seperti hasil identifikasi yang kita lakukan terhadap tanaman kelapa sawit yang tumbang, di mana terjadi pembusukan pada bagian bawah tanaman atau akar tanaman. Selanjutnya kita akan bahas cara penanggulangan dari serangan jamur tersebut. Buat sahabat tani yang mengalami kejadian pembusukan akar pada tanaman kelapa sawitnya, dapat mengatasinya atau menanggulanginya dengan cara antara lain yang pertama, penggunaan bibit bersertifikat. Pastikan bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam
bersertifikat, di mana bibit yang bersertifikat terjamin kualitasnya dan lebih tahan terhadap penyakit. Selanjutnya yang kedua, pemusnahan tanaman terindikasi. Buat sahabat tani, bila ada tanaman kelapa sawitnya yang terindikasi seperti daun yang mulai berwarna coklat, fisik yang tidak sehat, segera dimusnahkan, ditebang, kemudian lakukan penyemprotan dengan fungisida agar jamur atau cendawan tidak menyebar ke tanaman kelapa sawit yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan dolomit sebagai pupuk pendahulu. Dolomit baik digunakan dalam pemupukan pendahulu, di mana dolomit digunakan secara murni yang berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah yang asam lebih cenderung disukai oleh jamur atau cendawan. Dan yang terakhir, penggunaan garam. Seperti video sebelumnya telah dijelaskan, salah satu fungsi garam adalah mampu membunuh jamur atau cendawan. Garam baik dilakukan untuk penaburan, bisa dengan dosis 2 kg untuk menghindarkan jamur tumbuh pada tanaman kelapa sawit. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat, bisa menjadi informasi buat sahabat tani semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk membangun video selanjutnya yang lebih baik. Wassalamualaikum.